Shalom, Sobat BSJD yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kembali lagi kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kidung Agung 2 ayatnya yang ke-16. Yang berbunyi demikian, "Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung." Sobat BSJD, pasti mengetahui atau bahkan pernah merasakan yang namanya cemburu. Nah, apa itu cemburu? Cemburu umumnya dikaitkan dengan hubungan percintaan pasangan. Referensi dari kompas.com menyatakan bahwa cemburu adalah emosi kompleks yang menimbulkan rasa curiga, marah, takut, dan lain sebagainya. Menurut para ilmuwan, cemburu melibatkan otak bagian vorteks frontal kiri. Bagian otak ini menangani emosi seperti rasa malu. Selain itu, rasa cemburu juga dipengaruhi oleh zat kimia di dalam otak yang disebut dopamin, yang biasanya mengendalikan kebahagiaan. Bagi kalangan pemuda-pemudi, ada istilah cemburu tanda cinta. Bahkan di beberapa lagu yang ngetren juga ada kata-kata yang demikian. Namun, apakah cemburu itu benar-benar tanda cinta? Tidak juga. Cemburu terbagi menjadi 3, yakni cemburu reaktif karena punya trauma di masa lalu, cemburu karena ragu akan komitmen dengan seseorang, dan juga ada yang namanya cemburu delusi karena obsesi sampai bertindak tidak rasional. Dalam berbagai referensi ini dapat dipahami bahwa cemburu timbul karena rasa memiliki. Dalam kitab ini sendiri tergambar bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan dan Tuhan adalah pemilik kita. Dia adalah pemilik yang sangat perhatian dan memanjakan kita dengan kasih. Dia adalah gembala yang baik yang memenuhi segala kebutuhan kita dan yang melegakan dahaga serta mengenyangkan kita dengan kebaikannya. Sebagai gembala yang baik, Tuhan bahkan menempatkan domba-dombanya di tengah-tengah bunga bakung. Dalam bahasa Inggris sendiri, bunga bakung disebut lili. Tumbuhan ini dikenal sebagai lambang kesucian, kemurnian, ketulusan, kemuliaan, pengabdian, sekaligus persahabatan. Selain itu, bunga lili juga memiliki banyak manfaat bagi manusia. Dalam hal ini kita dapat membayangkan bagaimana Allah memanjakan umat-umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Kidung Agung merupakan kitab syair yang terakhir dan yang mungkin kurang diperhatikan dan diabaikan dari seluruh kitab yang ada di dalam Alkitab. Karena jika dibaca secara sepintas, Kitab Kidung Agung adalah kitab yang berisi tentang kisah cinta antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita, yang tentu saja ditulis oleh Raja Salomo untuk memuja kekasihnya. Namun, jika diperhatikan secara mendalam, kitab ini menunjukkan perumpamaan simbolis yang indah tentang cinta kasih Allah kepada gereja atau kepada kita manusia sebagai gereja yang hidup. Ketika dianalogikan, cinta kedua orang kekasih itu satu sama lain adalah suatu hal yang sejati dan bersifat monogami. Tidak ada kerinduan atau tempat untuk orang lain yang menyebabkan kecemburuan dan kehancuran dalam suatu hubungan. Seperti yang terjadi dalam suatu hubungan, harus ada kasih, ada komitmen yang sedemikian rupa, sehingga kesetiaan kepada pasangan menjadi hal yang terpenting di dalam kehidupan berpasangan. Menilik dari permaknaan teks yang ada dan bagaimana Allah memanjakan umatnya sebagai hak miliknya, maka sudah sewajarnya kita sebagai miliknya setia untuk menuruti kehendak Allah dalam hidup kita, agar relasi yang baik dapat terjalin antara kita sebagai umatnya dan Allah sebagai pemilik hidup kita, sehingga tidak ada rasa cemburu karena kita sebagai umatnya tidak setia akan firman-Nya. Amin untuk perenungan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa,
terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini kami telah mendengar dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Ajarkan kami agar menjadi pribadi yang selalu setia dalam tindakan, perbuatan, dan perkataan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami, hingga kami dapat dibangunkan kembali dan menikmati indahnya cinta kasih Tuhan melalui pagi yang cerah ini. Biarlah pada pagi yang indah ini kami dapat menyampaikan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami manusia. Tuntun dan bimbing kami agar kami dapat menjadi berkat bagi Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami kedukaan, sakit, penyakit, dan berbagai permasalahan di dalam kehidupannya. Tuhan yang senantiasa membimbing dan menuntun mereka melewati setiap keadaan yang mereka hadapi. Berdoa untuk pekerjaan yang saat ini kami tekuni. Tuntun dan bimbing kami serta mampukan kami agar kami dapat melakukan pekerjaan kami, agar kami dapat menyampaikan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Jika kami saat ini sedang menempuh pendidikan, Engkau yang tuntun dan bimbing kami, agar kami dapat tetap setia untuk mengabarkan cinta kasih Tuhan di dalam lingkungan kami menempuh pendidikan. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.